Bab 310. Jangan khawatir, Rai. Semua sudah baik-baik saja. Naufan aman. Besok sudah bisa pulang. Davin tersenyum melihat Ayu yang sedang melakukan panggilan video dengan Raya. Dia lalu melangkah dan duduk di samping sang istri. Misi di sini sudah berhasil. Tinggal misi di sana. Silakan lanjutkan. Semoga berhasil juga. Kelakar Davin ikut nimbrung pada panggilan Raya dan Reyhan. Ish, ngomong apa sih? Ayu menepuk gemas paha Davin sembari terkekeh pelan. Cuma ngasih sedikit motivasi buat mereka yang sedang bulan madu, balas Davin. Tangannya merangkul pundak Ayu hingga wajah keduanya sama-sama terpampang di layar ponsel. Syukurlah kalau sudah aman. Tadinya besok mau langsung pulang. Soalnya gak enak bersenang-senang di saat ada keluarga yang sedang tertimpa musibah, tutur Reyhan. Meski sedang bulan madu, sepasang suami istri itu selalu memantau perkembangan Naufan. Mereka ikut resah dengan semua yang telah terjadi. Tapi kini mulai lega dan bisa kembali menikmati sisa waktu bulan madu yang tinggal 2 hari lagi. Gak usah. Lanjutkan saja. Manfaatkan sisa waktu kalian. Karena setelah kembali ke sini, siap-siap saja dengan kesibukan pekerjaan setiap harinya, timpal Davin. Sudah lama aku menunggu momen ini. Di mana aku bisa membagi tugasku di perusahaan. Setidaknya aku punya waktu sedikit luang untuk anak istriku tercinta, lanjut Davin. Ia menoleh pada Ayu, lalu menaik turunkan alisnya. Sementara Ayu hanya mengulum senyum. Kebersamaan mereka akhir-akhir ini memang sangat berkurang. Hingga setiap waktu yang dilalui selalu menimbulkan rindu yang menggebu. Siap, Pak Bos. Aku sudah siap sedia untuk menerima setumpuk pekerjaan setiap harinya, kelakar Reyhan di layar ponsel. Tapi jangan sampai gak punya waktu buat istri juga. Raya menyahut dengan bibir mengerucut. Membuat Ayu dan Davin terkekeh melihat kemanjaan adiknya itu. 100. Aku sudah lama merasakannya, Rai. Timpal Ayu buru-buru. Agar sang adik tak terlalu kaget dengan perubahan waktu intensitas pertemuan Raya dan Reyhan ke depannya. Yang penting masih ingat pulang. Iya gak, sayang? Tutur Davin sembari menaikkan alisnya. Ayu menahan senyum. Dia sudah terbiasa dengan kesibukan Davin yang hampir menguras seluruh waktunya. Beruntung sekarang sudah ada Syafia sebagai teman sepi untuknya. Semua orang hidup dengan ujiannya masing-masing. Suami kaya, waktu untuk keluarga terbatas. Suami selalu ada tapi ekonomi pas-pasan. Semua tercukupi tapi sulit mendapatkan keturunan. Semua hidup dengan jalan dan ujiannya masing-masing. Ayu teringat wejangan Umi Aminah saat ia bertukar pikiran dengan wanita paruh baya tersebut. Wejangan positif seperti itu lebih mampu menenangkan hatinya dan membuat Ayu merasa lebih bersyukur. Ketimbang melihat kuote yang bertebaran di sosial media yang tak sedikit justru menjadi pemicu konflik dan membuatnya resah. Ya sudah, Rai, aku tutup dulu ya teleponnya. Mau pulang nih? Kasian Via ditinggalin kelamaan, kata Ayu. Oke, Mbak. Makasih sudah kasih kabar ya, balas Raya. Sama-sama, kamu hati-hati di sana. Jaga diri baik-baik, timpal Ayu. Tenang, ada Kak Rey yang selalu menjagaku dengan sangat baik. Raya tersenyum penuh kebanggaan setelah mengatakannya. Titip salam buat semuanya. Rindu kalian banyak-banyak pokoknya. Apalagi Via, Siva, Naufal sama Naufan, lanjut Raya. Siap, nanti aku sampaikan. Sudah ya, Assalamualaikum. Ayu segera menutup panggilan. Menyimpan kembali ponselnya ke dalam tas. Kalau bukan kita yang berhentiin, Raya suka keterusan. Anteng banget kalau teleponan, tutur Ayu. Gak apa-apa. Itu artinya dia kangen sama mbaknya,
timpal Davin. Yuk, pulang. Davin mengulurkan tangan. Ayu langsung menerima tangan sang suami dan bergelayut di sana selama berjalan. Sepertinya kita harus nyari keringat dulu biar tidur kita malam ini lebih nyenyak. Mengganti jam tidur kita semalam yang berantakan, kelakar Davin sambil mencubit gemas hidung sang istri. Bilang aja mau minta jatah karena malam-malam kemarin sempat libur, timpal Ayu to the point. Tahu aja. Istriku ini memang sangat pengertian, balas Davin. Tangannya semakin erat merangkul pinggang Ayu dan baru terlepas begitu sampai parkiran. Di hari yang mulai senja, sepasang suami istri itu pulang menuju rumah. Sementara di RS, Ricky dan Riri terus saja berada di dalam ruangan. Sesekali Ricky keluar untuk menemani Pak Ardi meski hanya di depan ruangan. Yakin mau menginap di sini, Bang? Tanya Ricky memastikan ulang. Yakinlah. Keluarga kita sudah dibuat ketakutan dengan kejadian kemarin. Jangan sampai kejadian lagi, timpal Pak Ardi. 101. Baiklah. Makasih banyak sebelumnya, balas Ricky. Tuh sudah azan. Kalau mau ke masjid, gak apa-apa kok. Aku salat di sini aja, lanjut Ricky. Bukan ia tak ingin ke masjid, hanya saja masih trauma meninggalkan Riri dan Naufan. Aku langsung ke masjid kalau gitu. Biar kebagian salat berjamaah, timpal Pak Ardi sambil bangun dari duduknya. Ia berjalan menuju masjid RS. Jaraknya tak terlalu jauh hanya saja berbelok-belok. Ia sampai seiring azan yang sudah berhenti. Pak Ardi bergegas melangkah menuju tempat wudhu. Saat berdiri di depan kran air, ia menoleh ke pinggir. Di mana Raka juga sedang mengambil air wudhu di sampingnya. Raka, sapa Pak Ardi. Raka yang baru selesai wudhu dengan wajah masih basah itu terlihat kikuk. Pak, Pak. Ia kebingungan memanggil mantan ayah tirinya itu. Saya ke dalam duluan. Sudah Igomat. Lanjut Raka. Ia buru-buru berjalan menuju dalam masjid. Berdiri di barisan para jemaah yang lain. Tak jauh darinya, ada juga polisi yang selalu memantau Raka. Dengan khusyuk, Raka mengikuti salat maghrib berjamaah tersebut. Matanya sudah berkaca-kaca mengingat banyaknya dosa yang dilakukan. Selama ini, Raka mencari kepuasan dalam hidup lewat harta dan jabatan hingga mampu menghalalkan segala cara. Dulu, ia pikir, harta adalah satu-satunya hal yang bisa membuatnya bahagia. Nyatanya harta malah mengantarkannya pada keterpurukan. Jauh dari kata ketenangan. Sekarang, saat dia memulai kembali ibadah yang sempat dilakoninya saat kecil dulu, kedamaian dan ketenangan mulai merasuki hatinya. Ada rasa hangat yang ia tak mengerti kenapa. Bacaannya mungkin belum sempurna. Karena yang ia ingat hanya sebagian. Tapi dengan niatnya saja sudah cukup membuktikan bahwa ia ingin berubah ke arah yang lebih baik. Selesai salat, Raka buru-buru berjalan keluar. Ia ingin menghindari pertemuan dengan Pak Ardi yang membuatnya merasa malu dan minder. Malu karena ayah tiri yang dulu selalu membanggakannya itu harus dikecewakan olehnya dan itu bukan sekali dua kali. Raka. Raka yang sedang melangkah di pelataran masjid menghela napas diam-diam mendengar seruan Pak Ardi. Mau tidak mau ia pun menoleh. Kenapa di sini? Sakit apa? Tanya Pak Ardi setelah mendekati Raka. Hanya sakit biasa. Raka mengurut pahanya yang sedikit linu. Syukurlah. Semoga segera pulih, balas Pak Ardi. Terima kasih. Raka tersenyum kecil. Bingung harus merespon apa lagi. Ya sudah, saya duluan. Kasihan Ricky takutnya mau salat juga, timpal Pak Ardi. Ia sempat menepuk pelan bahu lelaki yang sempat jadi anak tirinya itu sebelum berlalu pergi. 102. Raka masih mematung.
Keberadaan mantan ayah tirinya itu di sana sudah pasti ingin menjaga Naufan. Ia semakin tak enak hati tapi juga lega karena anak kandungnya begitu banyak yang menyayangi. Ayo, kembali ke kamar. Apa mau ngopi dulu? Polisi yang biasa menjaga Raka merangkul pundak tahanannya itu. Mengajak berjalan bersama. Raka kini menyadari, perlakuan setiap orang padanya berubah seiring niatnya untuk menjadi lebih baik. Bahkan polisi yang biasanya tegas dan terkadang sangar itu memperlakukan Raka lebih ramah. Selain Raka dan sang polisi, Ricky dan Pak Ardi pun sama-sama berjaga di depan ruangan Naufan. Ditemani 2 cangkir kopi hitam dan beberapa camilan yang dibeli Ricky dari kantin RS. Keduanya terlibat obrolan santai sebagai teman sepi. Sepertinya besok aku akan segera pulang kampung. Sudah terlalu lama di sini, kata Pak Ardi. Ia menarik napas panjang diam-diam. Ada rasa berat hati saat mengatakannya. Karena jika ditanya, dia lebih betah berada di tengah-tengah keluarganya. Kenapa gak di sini saja? Keluarga kita jadi lengkap semua. Bos besar juga pasti lebih senang, tanya Ricky. Pak Ardi tersenyum tipis. Aku punya tanggung jawab di kampung. Lagi pula, di sini juga keadaannya sudah tak seperti dulu. Gak enak lama-lama, karena di rumah bukan hanya ada anak cucuku saja, tapi ada juga Umi Aminah yang jelas-jelas bukan mahramku. Kalau begitu, kenapa kalian tidak menikah saja? Supaya Jai mahram dan gak canggung setiap datang ke sini, usul Ricky. Pak Ardi terlihat kikuk dengan senyum serba salah. Kamu ini bicara apa? Kilahnya tanpa berani menatap mata Ricky. Ia mengambil cangkir berisi kopi hitam yang tinggal sekali teguk. Masuklah. Kasihan istrimu sendirian. Dia juga butuh teman ngobrol. Titah Pak Ardi. Baiklah. Aku masuk. Ya. Kalau butuh apa-apa tinggal ketuk saja pintunya. Timpal Ricky. Beres. Jangan khawatir. Pak Ardi mengacungkan jempol tangannya. Sementara Ricky langsung memasuki ruangan. Bibirnya melengkungkan senyuman melihat Riri sedang duduk di samping bed sambil memperhatikan Naufan. Dia tidur, sayang. Ngapain dilihatin terus? Ricky mendekat lalu mengecup pucuk kepala Riri. Gak apa-apa, Mas. Masih kangen aja. Gak mau jauh-jauh, timpal Riri. Tapi kamu juga harus istirahat loh. Kalau kurang istirahat, nanti ASI seret. Balas Ricky. Ayo, istirahat dulu. Lihatin Naufan bisa dilanjut nanti. Besok juga. Besoknya lagi. Karena kita akan selalu sama-sama, lanjut Ricky. Ia menarik pelan lengan sang istri dan mengajaknya ke bed penunggu pasien. Tidur sini. Ricky duduk di tempat tidur sambil bersandar di kepala ranjang. Membiarkan Riri meletakkan kepalanya di pangkuannya. Setelah ini aku gak mau cari babysitter. Aku takut. Lebih baik aku merawat anak-anakku sendiri, ujar Riri. Kita cari dari orang terdekat aja. Jangan dari yayasan. Mungkin Bidarmi punya saudara yang butuh pekerjaan juga, timpal Ricky. Tangannya terus saja mengelus-elus rambut Riri. 103. Lihat nanti. Riri menyahut pendek. Suaranya mulai pelan dengan mata mulai berat. Tak lama ia langsung tertidur karena sejak semalam tak bisa beristirahat dengan tenang. Malam ini keadaan benar-benar aman. Hingga tak terasa malam sudah berlalu dan pagi sudah menyapa. Pagi ini suasana di ruangan Naufan cukup ramai, karena anggota keluarga Adiputra yang sudah tak sabar ingin bertemu, memilih membesuk ke RS. Padahal hari ini mau dibawa pulang loh. Tunggu aja di rumah, kata Ricky. Gak apa-apa. Nanti datang lagi ke rumah. Timpal Pak Damar. Dari semalam kakek sudah gak sabar mau ke sini, ungkap Ayu.
Malah yang di rumah juga sudah pada nungguin. Apalagi ibu. Berkali-kali nanyain mau pulang jam berapa. Ricky dan Riri hanya tersenyum. Keduanya begitu bahagia karena Naufan ikut diterima dengan baik oleh seluruh keluarga. Tawa bahagia kembali memenuhi ruangan itu. Tubuh mungil Naufan bahkan sudah berkali-kali berpindah tangan. Di luar sana, tanpa sadar, setetes air mata jatuh di pipi Raka yang diam-diam memperhatikan. Lah sungguh bahagia dan terharu karena anaknya benar-benar disayangi keluarga Adiputra. Mungkin ayahmu ini tak memiliki hak atas dirimu, nak. Tapi ayah senang kamu berada di tempat yang tepat. Ayah bahagia. Tumbuhlah seperti mereka yang ada di sekelilingmu, lirih Raka. Ia mengusap air matanya lalu berbalik. Ia melangkah hendak kembali ke ruangannya. Raka. Suara seseorang membuat langkah Raka terhenti. Ia pun menoleh dengan kepala terasa berat. Masuklah. Temui anakku. Maksudku, anak kita, titah Ricky. 104. Mendengar penuturan tersebut, Raka sempat mematung. Ia belum mempercayai pendengarannya sendiri. Saking tak percayanya, matanya sampai tak berkedip. Semalaman aku merenung. Aku memang sangat menyayangi Naufan seperti anak kandungku sendiri. Apalagi dia memang terlahir dari rahim wanita yang aku sayangi. Tapi tetap saja aku tak bisa menampik, jika Naufan bukanlah darah dagingku. Ada darahmu yang mengalir dalam dirinya. Aku juga sering mendengar peribahasa yang mengatakan jika darah lebih kental daripada air. Andai aku tetap egois untuk tidak pernah mengizinkanmu menemui anakmu sendiri, mungkin aku akan dihantui rasa bersalah setiap harinya karena memutuskan hubungan antara seorang ayah dan anak. Terlepas bagaimanapun masa lalumu, aku hanya berharap semuanya berubah menjadi lebih baik mulai sekarang. Demi masa depan Naufan, tutur Ricky panjang lebar. Semalam, Pak Ardi menceritakan pertemuannya di masjid bersama Raka. Pun Davin yang memberitahu Ricky jika dia melihat Raka sedang mendirikan salat. Sepertinya dia benar-benar taubat. Tak mungkin dia mempermainkan ibadah umat Islam demi mendapat simpati, kata Davin. Kalau memang Raka ingin berubah menjadi lebih baik, gak ada salahnya kalau kita mendukungnya. Menarik tangan seseorang dari kegelapan menuju cahaya itu pahalanya sangat besar, lanjut Davin. Ricky yang hatinya masih menyisakan kemarahan atas apa yang menimpa Naufan mulai melunak. Ia merenungi perkataan yang disampaikan Davin. Setelah membolak-balik pikirannya sendiri, akhirnya Ricky memutuskan untuk mulai mengulurkan tangan pada ayah kandung dari Naufan. Kalau Naufan bisa mendapatkan cinta dan kasih sayang dari keduanya, kenapa tidak? Itu justru lebih baik untuknya, pikir Ricky. Sementara Raka langsung meneteskan air mata mendengar ucapan Ricky. Ia sungguh tak menyangka jika dirinya diberikan kesempatan berharga untuk menemui anaknya sendiri. Ayo, masuklah. Karena gak lama lagi, Naufan akan dibawa pulang, ulang Ricky. Raka mengangguk cepat. Tenggorokannya masih tercekat menahan gumpalan keharuan yang bercampur kebahagiaan. Kaki Raka mulai melangkah mengikuti langkah Ricky. Ada rasa segan dan sungkan karena di dalam sana ada begitu banyak orang. Rasa malu dan grogi bercampur menjadi satu. Namun, kesempatan untuk bertemu dengan Naufan tak ingin dilewatkan begitu saja. Hingga mampu mengesampingkan segala rasa yang berkecamuk dalam dadanya. Kepala Raka tertunduk dalam begitu kakinya melangkah memasuki ruangan. Ia merasa semua mata tertuju padanya sekarang ini. Hingga hawa panas semakin menyerang jiwanya. Ia sama sekali tak berani mengangkat kepala. Terlalu malu dan sadar diri dengan kejahatan di ambang batas yang pernah dia lakukan pada keluarga tersebut. Apalagi pada Pak Damar. Dia merasa tak punya muka. Apa kabarmu? Tanpa disangka, Pak Damar justru menyapanya. Mau tak mau ia harus mengangkat kepalanya untuk menjawab.
Baik. Raka menyahut singkat. Raut wajah lelaki sepuh itu ternyata tak seperti dugaannya. Justru terlihat 105. Ramah bahkan tak segan untuk tersenyum meski tipis. Lihatlah. Dia anakmu. Darah dagingmu. Kamu beruntung diberi anugerah oleh Allah dengan dihadirkan keturunan sebagai penghibur hatimu, kata Pak Damar. Pergilah. Temui dia. Lanjutnya, Raka mengangguk. Ia lalu menatap Ricky yang sudah berdiri di samping bed. Ricky meraih Naufan dari atas tempat tidur lalu memberi kode agar Raka mendekat. Raka pun melangkah dengan pelan. Matanya sudah kembali berkaca-kaca dengan jantung berdebar kencang. Hatinya berbunga-bunga bak sedang dilanda kasmaranem. Lihatlah. Dia sangat mirip denganmu. Bagaimana mungkin aku tak memberikanmu izin atas anakmu sendiri? Tutur Ricky saat Raka sampai di hadapannya. Raka mengusap kedua matanya. Menghilangkan cairan bening yang menyamarkan penglihatan. Saat menatap bayi mungil itu, Raka menyadari jika bayi lelaki itu benar-benar sangat mirip dengannya. Anakku, desisnya dengan suara bergetar. Ini. Gendonglah anakmu. Dia pasti ingin merasakan pelukan ayah kandungnya sendiri. Ricky menyerahkan Naufan ke pangkuan Raka. Raka pun menerimanya dengan tangan gemetar. Kebahagiaan langsung memenuhi jiwanya. Hatinya menghangat dengan sejuta perasaan yang sulit diungkapkan. Hingga hanya air mata yang mewakili seluruh perasaan itu. Anakku. Ya Allah, ini anakku. Kamu anakku. Raka meracau sembari mencium pipi Naufan hati-hati. Maafkan ayahmu ini, nak. Tolong maafkan, lanjutnya sembari menahan rasa pedih di hati mengingat jika kehadiran bayi itu melalui jalan kaki 4 meter dan tak berperi kemanusiaan. Sungguh, inilah anugerah dari Tuhan yang tak pernah ternilai harganya. Terima kasih sudah hadirkan dia di hidupku ya Allah. Setidaknya kelahirannya membuatku sadar untuk mulai membenahi diri. Aku malu, sungguh malu jika sampai anakku kelak mengetahui seperti apa ayahnya ini. Raka terus meracau dalam hatinya. Tak bosan ia memandangi putranya itu lalu kembali menciumnya. Meluapkan segala perasaan yang bahagianya lebih dari sekedar sedang kasmaran. Versi jatuh cinta dengan level paling tinggi yang pernah dia rasakan. Rasa haru yang sedang Raka rasakan, semakin bertambah saat melihat Naufan tersenyum padanya. Bibir mungil bayi itu terbuka lebar dan mulai mengeluarkan suara mengoceh. Raka tersenyum bercampur air mata. Sungguh, senyuman anaknya itu adalah senyuman termanis yang pernah dilihatnya seumur hidup. Suara-suara tak karuan yang keluar dari bibir Naufan terdengar sangat menggemaskan. Jari-jari mungilnya terulur meraih wajah ayah kandungnya tersebut. Ricky menangkap jari-jari mungil itu lalu menciuminya. Menyesap wangi jari-jari bercampur air liur khas bayi yang akan sangat ia rindukan nantinya. Ya Allah, bisakah hentikan sejenak waktu ini agar tak cepat berlalu? Aku masih ingin melihat anakku. Aku masih ingin memeluk anakku. Aku masih ingin bersamanya, lirih Raka dalam hatinya. Lah berharap jarum jam berhenti berdetak. Waktu terbatas yang ia miliki, ingin dilaluinya lebih lama. Karena setelah ini dia sadar, tak ada lagi kesempatan untuk bersua dengan sang putra tercinta. 106. Sayangnya, waktu tetap harus berjalan. Jarum jam terus berputar seperti biasanya. Seorang dokter berserta suster pun memasuki ruangan tersebut. Menghentikan keharuan yang sedang menyelimuti. Sebelum pulang, saya periksa dulu ya, kata dokter. Dengan berat hati, Raka meletakkan kembali Naufan ke atas bed. Membiarkan sang dokter memeriksa putranya itu. Alhamdulillah, pasien sudah pulih seluruhnya. Sudah bisa dibawa pulang, kata dokter dengan senyum mengembang. Alhamdulillah. Terima kasih banyak,
Dok, timpal Ricky dengan senyum kebahagiaan. Begitupun dengan senyum seluruh keluarga. Hanya Raka yang merasa sakit mendengar hal itu. Karena itu artinya, kesempatan dirinya untuk bisa melihat anaknya sudah berakhir. Namun, rasa sakit itu ia tepis jauh-jauh. Lah ganti dengan rasa syukur karena anaknya akan diasuh oleh orang-orang yang sangat menyayanginya. Raka, maafkan aku. Aku harus segera membawa Naufan pulang. Kedua kakaknya sudah sangat merindukan adiknya ini, tutur Ricky. Kakak, ulang Raka. Ya, Naufal, anaknya Nuri dan Siva anaknya Riri. Mereka bertiga bersaudara sekarang, timpal Ricky. Raka tersenyum kecil. Naufan pasti senang sekali tinggal bersama kalian. Keluarga yang lengkap. Yang pasti, kami semua menyayanginya. Tapi kamu jangan khawatir, kamu tetap menjadi bagian dari hidup Naufan. Kamu tetap ayahnya. Dan saat kamu sudah bebas nanti, jangan sungkan untuk mengunjungi anakmu. Timpal Ricky. Raka menggeleng pelan. Jangan katakan apapun tentangku pada dia. Aku gak mau anakku mengetahui ayahnya seperti apa. Aku malu. Biarlah dia tetap menjadi anakmu. Agar hidup dan masa depannya terhormat. Tidak sepertiku. Jangan bilang seperti itu. Dia tetap anakmu, darah dagingmu. Bagaimanapun keadaanmu, bagaimanapun masa lalumu, toh Naufan tak akan mengetahuinya, balas Ricky. Enggak. Biarkan aku menata hidupku dulu menjadi lebih baik agar tak malu saat kelak bertemu dengannya kembali, jawab Raka cepat. Aku titipkan dia padamu. Aku yakin rasa sayangmu padanya sama besarnya dengan rasa sayangku, bahkan mungkin lebih. Dan aku yakin, masa depan dia akan lebih baik jika berada tetap di tanganmu, lanjut Raka mencoba berbesar hati. Mungkin iya, keluarga Adiputra nanti tak akan ada yang membongkar masa lalu Raka pada Naufan. Tapi jejak digital akan tetap ada sampai kapanpun. Apalagi dia pernah menjadi bagian dari keluarga terpandang seperti Adiputra. Aku pasti akan menjaganya. Datanglah kapanpun saat kamu sudah merasa siap. Timpal Ricky. Raka mengangguk samar. Terima kasih, katanya dengan suara tertahan. Kini Ricky yang mengangguk. Ia lalu merangkul Raka dan menepuk pelan punggung lelaki tersebut. 107. Raka kembali dibuat haru. Kali ini, selain mendapatkan anaknya, ia juga merasa memiliki keluarga baru. Ia baru menyadari jika kejahatannya selama inilah yang membuat ia jauh dengan orang-orang baik. Padahal orang-orang baik itu sudah ada di sekelilingnya sejak lama. Selain Ricky, Pak Damar pun turut menyalami Raka. Tersenyum ramah dengan tangan menepuk lengan lelaki tersebut. Manfaatkan sisa waktumu di dalam tahanan untuk lebih mendekatkan diri pada Allah. Ingatlah, ampunan Allah lebih luas dibanding luasnya lautan, tutur Pak Damar. Raka mengangguk pelan. Terima kasih. Saat berhadapan dengan Pak Ardi, Raka kembali dibuat sedih dan malu. Lapun langsung memeluk mantan ayah tirinya itu dengan tangis tertahan. Selain dirinya, ibunya pun terlalu banyak menyusahkan Pak Ardi dulu. Maafkan aku dan ibuku, katanya nyaris tak terdengar. Aku sudah sejak lama memaafkan kalian. Apalagi ibumu. Dia sudah tenang di alam sana. Dan mungkin sekarang dia sedang tersenyum karena bahagia melihat putranya berubah seperti ini, timpal Pak Ardi. Sering-sering kirim doa untuknya. Karena doa anak yang saleh termasuk salah satu doa yang diijabah. Baik. Terima kasih banyak semuanya. Aku pamit. Raka mengedarkan pandangannya ke semua orang yang ada di sana sambil menangkupkan kedua tangannya di dada. Sebelum keluar ruangan, Raka sempat menghampiri Naufan kembali. Maafkan ayah ya, nak. Maaf karena ayah tak bisa menjadi ayah sempurna seperti yang lain.
Tumbuhlah menjadi anak yang saleh dan berguna untuk sekitar. Jadilah anak yang berbakti untuk kedua orang tuamu. Meski bukan orang tua kandung, tapi merekalah orang tua sesungguhnya. Yang tetap menyayangimu dengan tulus tanpa memandang status. Kamu beruntung ada di tengah-tengah mereka. Tumbuhlah dengan bahagia, nak. Ayah hanya bisa menyertaimu dengan doa yang akan senantiasa ayah panjatkan setiap waktu. Raka berujar panjang lebar. Ia menatap Naufan lekat lalu menunduk untuk mencium sang putra untuk terakhir kalinya. Selamat tinggal, nak. Desisnya dengan hati pilu. Setelah itu dia berjalan cepat keluar dari ruangan Naufan. Semakin cepat mengayunkan langkah kakinya menuju kamar. Sampai di kamarnya, Raka langsung menangis. Ia menumpahkan tangisan yang sejak tadi tertahan. Tangis kebahagiaan sekaligus kesedihan.